Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita saudara-saudari yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak habis-habisnya bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan yang masih kita rasakan hingga pagi hari ini. Sebelum kita menjalani aktivitas pekerjaan kita, mari kita merenungkan firman Tuhan sejenak. Kita bersatu dalam doa. Bapa surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini, kasih setiamu yang masih Tuhan berikan bagi kami. Oleh karena itu Bapa, sebelum kami menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami seluruhnya anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur selalu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sabda pagi kita terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin pernah kita mendengar ada orang yang berkata dasar sudah sifat. Kata-kata itu seringkali kita dengar atau kita ucapkan melihat orang yang tidak kunjung merubah sifat jeleknya. Ada pula yang mengatakan memang sudah bawaan lahir atau malah memang sudah turunan. Semua mengarah kepada beberapa sifat-sifat yang seperti sudah mendarah daging dan sulit untuk dihilangkan. Sebagian orang bahkan berpendapat bahwa memang tidak mungkin merubah sesuatu yang sudah bertahun-tahun ada bersama kita. Malah saya pernah membaca sebuah pendapat yang mengatakan bahwa begitu orang menginjak usia 5 tahun, ia tidak bisa lagi merubah kepribadiannya. Tapi apakah benar demikian? Apakah memang kita tidak bisa merubah sesuatu yang jelek dan harus pasrah dengan itu? Atau bahkan menganggap bahwa itu seperti sesuatu yang jelek yang diberikan Tuhan tanpa bisa kita perbaiki. Dahulu, saya merupakan orang yang punya banyak sifat jelek. Saya pemarah, sombong, negative thinking, cepat tersinggung, ataupun sensitif, senang menyendiri, hidup tidak benar, dengan melakukan banyak dosa. Berbagai hal yang jahat di mata Tuhan saya lakukan. Dan sama sekali tidak ada niat apapun dari saya untuk merubahnya. Untuk apa? Saya merasa baik-baik saja dengan kondisi seperti itu. Sifat seperti itu sudah melekat sejak lama. Beberapa di antaranya sudah menjadi bagian hidup sejak masih kecil, seperti gampang tersinggung dan pemarah misalnya. Tetapi hari ini saya berani mengatakan bahwa saya sudah berubah jauh dari dahulu. Apakah sudah sempurna? Tentu belum. Tetapi saya terus berproses dan punya komitmen untuk terus menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Selama beberapa tahun saya mengalami proses pembentukan ulang dari Tuhan. Setelah saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Itu bukan masa-masa yang menyenangkan. Tetapi hari ini saya bersyukur pernah melewati itu semua. Dan satu hal yang sudah saya buktikan, sifat-sifat jelek yang ada pada kita meski sudah puluhan tahun menempel, sekalipun atau mungkin merupakan sifat turunan, semua itu sangatlah mungkin untuk diubah. Firman Tuhan pun menyatakan hal yang sama. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Firman Tuhan jelas menyatakan bahwa di dalam Kristus, kita bukan lagi sosok yang lama. Ada janji akan perubahan sebagai ciptaan baru. Ketika kita menerima Kristus secara sungguh-sungguh dalam hidup kita sebagai ciptaan baru, itu artinya kita bisa mengalami perubahan secara menyeluruh atau bahkan radikal sekalipun. Kita melihat banyak pribadi yang mengalami transformasi diri di dalam Alkitab, seperti Petrus atau paling jelas lewat Paulus. Paulus dahulu dikenal sebagai orang yang sangat kejam, pembantai orang percaya. Kita bisa melihat sepak terjang kekejaman Paulus yang waktu itu masih bernama Saulus dalam Kisah Para Rasul 8. Tetapi dalam pasal
9, melalui perjumpaan dengan Yesus, Paulus pun mengalami transformasi diri. Ia berubah menjadi ciptaan yang sama sekali baru. Kita pun mengenal Paulus sebagai sosok yang sangat berani dalam menjalankan panggilannya. Ia pergi mewartakan Injil kemanapun, bahkan ke berbagai tempat. Ia tidak peduli resiko atau bahaya yang mengancam nyawanya. Bukankah itu sebuah bukti perubahan yang sangat nyata yang terjadi hanya dalam waktu singkat? Secara manusiawi itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan segalanya bisa terjadi, dan Tuhan menjanjikan sebuah perubahan kepada kita. Bukan lagi ciptaan lama, melainkan ciptaan baru, dan itu Dia berikan di dalam Kristus. Yang lebih hebat lagi, Tuhan tidak berhenti pada sebuah perubahan hati pada saat kita menerima Kristus saja. Lewat Paulus kita bisa mendapati sebuah ayat yang menunjukkan sebuah kontinuitas perubahan dalam proses. 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita diubah untuk semakin mendekati gambaran Tuhan dengan intensitas yang terus meningkat. Itu sebuah proses akan membawa kita untuk semakin lebih baik lagi dari hari ke hari, agar bisa semakin mendekati gambarnya. Tidak peduli seburuk apapun perilaku, sifat, atau perbuatan kita pada waktu lalu. Tidak peduli sebesar apa kesalahan kita dahulu. Tidak peduli seberapa lekatnya pola-pola negatif dalam pikiran atau hati kita sebelumnya. Di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang benar-benar baru. Setelah perubahan menjadi ciptaan baru itu terjadi, adalah penting bagi kita untuk menjaga diri kita agar jangan kembali terjerumus ke dalam kebiasaan atau sifat-sifat buruk kita pada masa lalu. Dalam Kolose 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalidnya. Kita harus bisa menjaga segala perubahan kita sebagai ciptaan yang baru, agar tidak kembali tercemar dengan hal-hal yang negatif, agar kita bisa berproses terus-menerus menjadi lebih baik dan semakin mendapatkan gambar Tuhan yang benar. Anda mungkin berpikir, bagaimana mungkin sesuatu yang sudah mendarah daging, pola pikir yang sudah terbiasa negatif sejak kecil, berbagai kebiasaan buruk yang sudah berakar dan sebagainya bisa diubah. Tetapi percayalah, semuanya itu mungkin. Paulus sudah membuktikannya, tokoh-tokoh lain sudah membuktikannya, dan saya sendiri sudah membuktikannya pula bahwa itu semua bisa. Perubahan itu mungkin terjadi. Dalam Kristus kita bukan lagi ciptaan lama, melainkan sudah menjadi ciptaan baru. Selanjutnya mari kita jaga agar kita bisa terus berproses lebih baik lagi dari hari ke hari. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur melalui firman-Mu yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini. Bapa di surga, melalui firman-Mu ini kami diingatkan bahwa siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oleh karena itu Bapa, Tuhan yang ubahkan kami supaya menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Bapa. Segala sesuatu dapat Tuhan jadikan baru, termasuk juga sifat tabiat kami yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Kiranya Tuhan ubahkan kami seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Berkati seluruh pendengar sabda pagi hari ini, berkati seluruh pekerjaan kami, berikan kesehatan, berkati keluarga, berkati anak-anak kami. Ini doa kami Bapa, ampunkan segala dosa kami, sebab kami datang dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati seluruh pendengar sabda pagi. Seperti rusa yang haus
sembuh.